Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai migrasi atau roya ikan. Juga beberapa bahasan yang akan dibahas seperti pengertian migrasi, tujuan dari migrasi, jenis migrasi, faktor yang mempengaruhi migrasi, adaptasi ikan terhadap migrasi, proses migrasi, tantangan, dan pentingnya migrasi bagi ikan. Dengan saya, Siti Sarah Arini, juga keempat rekan saya yang lainnya ada Cindy Erika Putri Kurniawan, Miki Alma Supriyadi, Kirana Nur Aini Prasasti, dan Stin Angeli Manutu. Dengan saya, Siti Sarah Arini, juga keempat rekan saya yang lainnya ada Cindy Erika Putri Kurniawan, Miki Alma Supriyadi, Kirana Nur Aini Prasasti, dan Stin Angeli Manutu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan migrasi ikan. Jadi migrasi ikan itu mengacu pada pergerakan ikan secara teratur dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Migrasi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis spesies dan juga kondisi lingkungan tertentu. Migrasi dapat terjadi dalam berbagai skala, mulai dari pergerakan jarak pendek dalam area lokal hingga perjalanan lintas samudra yang cukup panjang dan juga jauh. Migrasi tidak terbatas pada habitat atau jenis ikan tertentu. Selain itu, pola migrasi dapat bersifat musiman ataupun episodik yang terjadi setiap tahun maupun selama beberapa tahun tergantung pada jenis spesiesnya. Selanjutnya itu ada tujuan dari migrasi ikan, itu ada 4, ada migrasi makanan, migrasi gametik, migrasi musiman, dan juga migrasi osmoregulasi. Di mana migrasi makanan ini mengacu pada pergerakan ikan untuk mencari tempat makan. Jenis migrasi ini itu terjadi ketika dalam suatu wilayah itu sumber makanannya mulai menipis maupun langka. Yang kedua itu ada migrasi gametik, di mana melibatkan pergerakan ikan selama musim kawin untuk mencari tempat pemijahan yang sesuai. Ikan akan melepaskan gametnya di lingkungan yang menyediakan kondisi yang optimal untuk pembuahan dan juga kelangsungan hidup keturunannya. Yang ketiga itu ada migrasi musiman atau disebut juga dengan migrasi iklim. Terjadi ketika ikan berpindah sebagai respon terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, dan juga kualitas air. Jadi beberapa spesies ikan akan bermigrasi ke daerah yang dengan kondisi yang lebih baik untuk mencari makanan, tumbuh, serta bertahan hidup. Yang terakhir ada migrasi osmoregulasi, di mana migrasi ini terkait dengan pengaturan keseimbangan air dan elektrolit pada ikan. Ikan yang bertujuan osmoregulasi memiliki adaptasi fisiologi khusus untuk mengatasi tantangan osmotik yang terkait dengan transisi dan juga jenis air yang berbeda. Baik, yang selanjutnya itu mengenai jenis migrasi ikan. Jenis migrasi ikan sendiri itu ada 4, ada Anadromus, Catadromus, Potamodromus, dan juga Oceanodromus. Migrasi Anadromus ini mengacu pada migrasi ikan laut dari habitat laut ke habitat air tawar untuk bertelur. Ikan-ikan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di laut, mencari makan serta tumbuh. Namun ketika tiba musim kawin, itu mereka bermigrasi ke sungai atau aliran untuk bertelur. Contohnya itu ada ikan salmon dan juga lamprey. Yang kedua ada migrasi Catadromus. Ini migrasi ikan air tawar dari sungai atau danau ke laut untuk bertelur. Contohnya ada belut Eropa dan juga belut Amerika. Selanjutnya ada migrasi Potamodromus. Ini mengacu pada migrasi ikan air tawar dalam sistem sungai yang sama atau habitat air tawar yang berbeda. Migrasi ini terjadi sepenuhnya di habitat air tawar. Contohnya itu ada ikan mas dan juga ikan lele. Yang terakhir ada migrasi Oceanodromus. Migrasi ini mengacu pada migrasi ikan di hamparan laut yang luas untuk mencari tempat makan dan pemijahan yang sesuai. Jenis migrasi ini terjadi sepenuhnya di wilayah laut. Ada beberapa contoh jenis ikannya, itu ada ikan tuna dan beberapa spesies pelagius lainnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan sendiri. Faktor yang mempengaruhi migrasi ikan sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam migrasi ikan. Beberapa faktor eksternal diantaranya yang pertama itu ada suhu. Fluktuasi suhu dan perubahan geografis merupakan faktor penting yang merangsang dan menentukan pengkonsentrasian serta pengelompokan ikan. Suhu akan mempengaruhi proses metabolisme, aktivitas gerakan tubuh, dan berfungsi sebagai stimulus saraf.
Yang kedua itu ada salinitas. Ikan cenderung memilih medium dengan salinitas yang lebih sesuai dengan tekanan osmotik tubuh mereka masing-masing. Perubahan salinitas akan merangsang ikan untuk melakukan migrasi ke tempat yang memiliki tekanan salinitas yang sesuai dengan tekanan osmotik tubuhnya. Selanjutnya itu ada arus pasang surut. Arus akan mempengaruhi migrasi ikan melalui transport pasif telur ikan dan juvenil dari daerah pemijahan menuju daerah asuhan, dan mungkin berorientasi sebagai arus yang berlawanan pada saat spesies dewasa bermigrasi dari daerah makanan menuju ke daerah pemijahan. Selanjutnya itu faktor eksternalnya itu ada intensitas cahaya. Perubahan intensitas cahaya sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan. Tetapi respon ikan terhadap perubahan intensitas cahaya dipengaruhi oleh jenis ikan, suhu, dan tingkat kekeruhan perairan. Selanjutnya itu ada musim. Musim akan mempengaruhi migrasi vertikal dan horizontal ikan. Migrasi ini kemungkinan dikontrol oleh suhu dan intensitas cahaya. Dan selanjutnya ada pencemaran air limbah. Pencemaran air limbah akan mempengaruhi migrasi ikan. Penambahan kualitas air limbah dapat menyebabkan perubahan pola migrasi ikan ke bagian hulu sungai. Yang kedua itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh ikan itu sendiri. Beberapa faktor internal mempengaruhi migrasi ikan adalah yang pertama ada kematangan gonad. Ketika gonad atau organ reproduksi ikan matang, ikan akan terdorong untuk bermigrasi ke daerah pemijahan yang sesuai. Pada saat pemijahan, ikan tertentu memiliki kriteria khusus pada kondisi lingkungan seperti kondisi suhu, kondisi air, yang dapat mempengaruhi proses perkembangan telur dan larva, serta melihat kondisi ketersediaan makanan yang menjadi sumber nutrisi bagi larva. Selanjutnya itu kelenjar internal. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam tubuh ikan dapat memicu perilaku migrasi. Ini dikontrol oleh kelenjar tiroid yang berada di kerongkongan. Kelenjar tersebut aktif pada bulan yang merupakan waktu pemijahan ikan, yang dimana kelenjar ini yang menimbulkan rangsangan sehingga ikan akan melakukan migrasi pada waktu pemijahan. Selanjutnya itu ada insting. Insting merupakan dorongan alami yang dimiliki oleh ikan untuk melakukan migrasi. Insting ini telah tertanam dalam genetik mereka dan diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai adaptasi ikan terhadap migrasi. Migrasi ini merupakan fenomena di mana ikan akan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya sebagai respon terhadap rangsangan fisiologis yang mereka terima dari lingkungannya. Adapun migrasi ini biasa berkaitan dengan kebutuhan ikan untuk mencari sumber makanan, kebutuhan ikan untuk bereproduksi, dan juga adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini selama migrasi akan memberikan respon terhadap tingkah laku ikan. Timbulnya respon stres menunjukkan terjadinya adaptasi. Adapun migrasi menuntut adaptasi fisiologis dan juga morfologis terhadap ikan. Adapun beberapa adaptasi fisiologis yang dilakukan oleh ikan adalah dengan osmoregulasi. Osmoregulasi ini sendiri merupakan upaya ikan untuk menjaga keseimbangan air dan ion di dalam tubuh mereka dengan kondisi lingkungan yang sedang mereka hadapi. Nah, contohnya pada ikan bertulang sejati, yang mana ketika mereka hidup di air laut, maka mereka akan mengalami yang namanya kondisi hipoosmoregulasi atau kadar garam di tubuh lebih rendah dibandingkan air laut. Nah, karena perbedaan ini, mereka bisa saja mengalami yang namanya dehidrasi, karena air dari tubuh ikan ini akan cenderung keluar melalui insang dan juga permukaan tubuh yang dapat ditembus oleh air. Nah, adapun beberapa mekanisme adaptasi yang bisa mereka lakukan adalah yang pertama, dengan meminum air laut dan menyerapnya melalui usus dan esofagus. Kemudian ada mekanisme adaptasi yang bisa mereka lakukan lagi adalah mengurangi produksi urin, kemudian melakukan ekskresi darah, dan juga memanfaatkan ginjal mereka yang banyak glomerulus besar untuk membantu menjaga kadar garam dalam tubuh dan mengeluarkan air seni. Nah, sebaliknya ketika ikan jenis Teleostei ini hidup pada air tawar, mereka akan memasuki kondisi yang namanya hiperosmoregulasi atau kadar garam di tubuh itu lebih tinggi daripada di air tawar. Nah, sementara air tawar ini hanya memiliki konsentrasi garam yang sangat rendah, yaitu sebesar 1 mol per kilogram.
Karena perbedaan yang sangat jauh ini, ikan akan melakukan beberapa mekanisme adaptasi. Yang pertama, air dapat masuk ke dalam tubuh mereka melalui osmosis, yaitu insang dan juga permukaan tubuh. Kemudian, mekanisme yang kedua, ikan dapat mengeluarkan urin yang sangat encer untuk menyeimbangkan cairan di dalam tubuh mereka. Kemudian adalah adaptasi morfologi. Pada saat bermigrasi, ikan ini memerlukan energi yang banyak sehingga ikan bisa saja mengalami perubahan morfologi seperti pada otot dan pada jantung. Contohnya adalah pada saat dilakukan pengamatan terhadap struktur histologi ikan sidat saat bermigrasi, yang mana hasil pengamatan menunjukkan bahwa mereka mengalami peningkatan ketebalan miokardium pada saat bermigrasi tanpa mengalami peningkatan diameter. Penebalan miokardium ini dapat mengindikasikan bahwa jantung ikan sidat beradaptasi untuk meningkatkan kekuatan pompa darah mereka tanpa perlu memperbesar ukuran atau diameter secara keseluruhan. Yang penting dapat mendukung proses migrasi mereka untuk kebutuhan energi selama bermigrasi. Kemudian di sisi lain, ukuran eritrosit mereka tetap stabil dan kadar hemoglobin dalam darah itu berkisar normal, yang mana menunjukkan bahwa kemampuan untuk pengangkutan oksigen mereka tidak terganggu selama adanya migrasi. Adapun penelitian ini juga menemukan 4 jenis leukosit, yaitu heterofil, eosinofil, limfosit, dan juga monosit, yang menunjukkan adanya respon imun yang baik dalam mengatasi perubahan lingkungan. Semua adaptasi ini sangat penting untuk memastikan ikan sidat ini dapat bertahan hidup dan berfungsi optimal saat melakukan migrasi ke daerah pemijahan laut untuk menghadapi tantangan baru. Oke, selanjutnya ada proses migrasi ikan. Jadi pada proses migrasi ikan ini biasanya ada 3 jenis migrasi, yaitu diadromus, anadromus, dan katadromus. Kalau untuk diadromus sendiri, itu melibatkan perpindahan ikan dari air tawar ke air laut ataupun sebaliknya. Selanjutnya untuk anadromus, itu perpindahan dari air laut ke air tawar. Biasanya dalam kasus ini, yaitu terjadi pada ikan salmon, yang dimana ketika dia dewasa, dia migrasi ke wilayah air tawar atau ke sungai untuk bertelur. Selanjutnya kalau untuk yang katadromus seperti belut, itu hidup di air tawar dan bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Selanjutnya perjalanan migrasi kembali ke tempat kelahiran. Kalau untuk ikan salmon, itu dia menghadapi banyak rintangan, seperti aliran sungai yang deras ataupun predator yang ditemui. Dan setelah bertelur, salmon biasanya mati, dan siklus kehidupannya dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Lalu pada kasus selanjutnya itu juga terjadi pada migrasi ikan tuna, yang dimana ikan tuna itu biasanya bermigrasi mencapai ribuan kilometer, bahkan bisa dikatakan lebih ya. Untuk biasanya kalau ikan tuna itu biasa bermigrasi jauh untuk mencari makan. Dan juga tuna dikenal sebagai perenang yang cepat, dan migrasi mereka tuh juga dipengaruhi oleh perubahan suhu dan air. Perubahan suhu air, mohon maaf. Terus tuna juga urgensi dalam melakukan migrasi itu untuk mencari makan. Jadi berbeda dengan salmon. Kalau salmon sendiri itu bermigrasi untuk berkembang biak, sedangkan tuna itu bermigrasi bahkan hingga mencapai puluhan ribu, bahkan bisa dikatakan lebih, untuk mencari makan atau mencari mangsa. Lalu selanjutnya ada tantangan migrasi pada ikan. Tantangan migrasi pada ikan ini umumnya dibagi menjadi 5, yaitu perubahan iklim, fragmentasi habitat, penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing, lalu polusi, dan yang terakhir itu predator dan spesies invasif. Dari kelima tantangan tersebut, sebenarnya tantangan terbesar itu adalah perubahan iklim. Perubahan suhu air laut dan tawar mempengaruhi pola migrasi ikan. Ikan yang terbiasa dengan suhu tertentu mungkin tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan drastis yang disebabkan oleh pemanasan global.
misalnya kenaikan suhu air laut yang dapat menyebabkan migrasi ikan seperti tuna dan salmon terganggu karena mereka mengandalkan suhu tertentu untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Selanjutnya, tantangan yang kedua itu ada fragmentasi habitat, yang dimana aktivitas-aktivitas manusia seperti pembangunan bendungan, terus pengalihan aliran sungai, itu menyebabkan fragmentasi habitat yang menjadi penghalang fisik bagi ikan untuk bermigrasi. Selanjutnya itu penangkapan ikan yang berlebih atau overfishing, yang dimana penangkapan ikan berlebih itu merupakan tantangan serius bagi ikan yang bermigrasi. Contohnya seperti ikan tuna. Ikan tuna ini merupakan salah satu spesies yang sering ditangkap karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Penangkapan berlebihan dapat mengurangi populasi ikan secara drastis dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut tersebut. Lalu yang keempat itu ada polusi. Polusi air, baik dari limbah industri, pertanian, maupun perkotaan dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang berdampak buruk bagi ikan yang bermigrasi. Bahan kimia beracun seperti logam berat dan pestisida dapat merusak sistem reproduksi ikan serta mempengaruhi pola makan dan memperpendek umur mereka. Selain itu, limbah seperti yang terlarut ataupun tersuspensi juga biasa ditemukan di lautan dalam jalur yang menjadi arah migrasi pada ikan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah predator dan spesies invasif. Predator alami seperti burung dan mamalia laut selalu menjadi ancaman bagi ikan selama bermigrasi. Namun, ancaman ini meningkat ketika ekosistem berubah akibat aktivitas manusia. Spesies invasif yang diperkenalkan ke habitat baru juga dapat menjadi ancaman tambahan, karena mereka bersaing dengan ikan asli untuk mendapat makanan dan ruang, serta terkadang memangsa spesies yang bermigrasi. Baik, berikutnya di sini ada pentingnya migrasi atau ruaya ikan. Yang pertama ini adalah menemukan tempat makan dan bertelur yang cocok. Migrasi memungkinkan ikan-ikan menemukan habitat atau tempat tinggal baru yang lebih baik dan kaya makanan atau nutrisi. Perpindahan dari daerah habitat sebelumnya ke daerah habitat yang baru memudahkan mereka untuk mengakses makanan yang melimpah dan sangat penting bagi proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Migrasi ini juga dapat memastikan telur-telur dan keturunan dari ikan-ikan tersebut memiliki lingkungan yang lebih cocok untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Yang kedua ini ada perlindungan dari predator. Beberapa spesies ikan melakukan migrasi ke daerah lain. Ini bertujuan untuk berlindung atau mencari habitat dengan predator yang lebih sedikit, sehingga meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dan mengurangi risiko dimangsa oleh predator. Lalu yang ketiga ini ada bertahan hidup dalam kondisi iklim yang ekstrim. Migrasi ikan memungkinkan mereka berpindah melalui berbagai habitat, sehingga mereka dapat menghindari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan atau ekstrim. Misalnya, saat musim dingin ketika suhu air menurun atau membeku, beberapa ikan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam dan hangat. Atau ketika perairan mengalami kekeringan atau saat air terbatas, ikan dapat berpindah ke badan air dengan tingkat air yang lebih tinggi atau mencari habitat lain yang lebih sesuai. Saat cuaca memburuk atau musim yang berubah, ikan-ikan ini akan berpindah ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang keempat, ada meningkatkan keanekaragaman genetik. Migrasi mendukung aliran gen dan peningkatan keragaman genetik di antara populasi ikan. Ketika ikan bermigrasi dengan kawin dengan individu lainnya dari populasi lain, mereka ini membawa materi genetik baru yang berkontribusi pada peningkatan keragaman genetik secara keseluruhan. Keragaman genetik ini sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan kemampuan populasi ikan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, juga meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Nah, yang kelima adalah karakter adaptif untuk kelangsungan hidup dan keberadaan. Migrasi ikan merupakan sifat adaptif yang telah berevolusi dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan keberadaan mereka. Kemampuan bermigrasi memungkinkan ikan merespon perubahan isyarat lingkungan
mendapatkan akses ke sumber daya penting, serta menemukan habitat yang sesuai untuk setiap tahap kehidupan. Migrasi adalah adaptasi luar biasa yang memberi ikan kemampuan untuk memanfaatkan berbagai ekosistem, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan menjaga keberlanjutan populasi. Migrasi ikan adalah fenomena alam yang krusial untuk keberlanjutan banyak spesies ikan. Proses ini melibatkan perpindahan jarak jauh dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Namun, aktivitas manusia seperti perubahan iklim, fragmentasi habitat, polusi, dan penangkapan ikan yang berlebihan akan menimbulkan ancaman serius terhadap migrasi ikan. Oleh karena itu, langkah-langkah konservasi yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa generasi ikan berikutnya dapat terus bermigrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Nah, teman-teman, berikut adalah kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.